Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, hari ini Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara proyek Best Transceiver Station atau BTS. Agenda sidang yakni pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada sidang pekan lalu. Sebelum mantan Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan eksepsi, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif terlebih dahulu menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Yang Anda saksikan saat ini adalah jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yang menyampaikan eksepsi terlebih dahulu adalah Anang Latif. Kita simak jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta berikut ini. Dari Irwan Hermawan sebesar 3 miliar rupiah. Bahwa pada halaman ke-81 paragraf terakhir surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa menggunakan uang yang diterimanya tersebut sebagai berikut. Uraian tidak kami bacakan. Bahwa sekalipun telah didakwakan sebagai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada dakwaan kumulatif ke-1, JPU kembali mendakwa harta benda tersebut sebagai hasil tindak pidana pencucian uang pada dakwaan kumulatif kedua. Bahwa hal tersebut mengakibatkan surat dakwaan JPU menjadi tidak jelas serta menyulitkan pembelaan terdakwa, khususnya mengenai perolehan harta benda yang didakwakan, apakah didakwakan sebagai hasil tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. 11. Surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap serta tidak logis dalam menguraikan tindak pidana pencucian uang karena mendakwakan jumlah uang yang digunakan terdakwa lebih besar dari jumlah penghasilan tidak sah yang didakwakan. Bahwa pada halaman 83 paragraf terakhir surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar 5 miliar rupiah yang diterima dari Jemi Suciawan dan Irwan Hermawan. Bahwa hal tersebut kembali ditegaskan JPU pada halaman 187 paragraf kedua surat dakwaan atau kumulatif kedua yang menyatakan terdakwa menerima pendapatan yang tidak sah sebesar 5 miliar rupiah sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Bahwa pada halaman 183 paragraf ke-1 sampai halaman 186 surat dakwaan, pada intinya JPU mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang karena menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli harta benda sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Bahwa uraian dakwaan tersebut tidak logis karena mendakwa penggunaan uang yang diuraikan, mendakwa penggunaan uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari penghasilan yang tidak sah yang didakwakan. Bahwa uraian tersebut surat dakwaan tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai cara, proses dan sumber uang sehingga terdakwa didakwa menggunakan uang yang lebih besar jumlahnya daripada uang yang didakwakan sebagai penghasilan yang tidak sah. Bab 3, kesimpulan dan penutup. Bahwa karena uraian surat dakwaan JPU tidak lengkap, jelas dan tidak cermat, sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya dari nota keberatan ini, maka surat dakwaan JPU telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang mengatakan sebagai berikut, tidak kami bacakan. Bahwa oleh karena itu surat dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP yang mengatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Bahwa dalam praktek acara pidana mengenai dakwaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kaidah dalam jurisprudensi, antara lain jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492 KKR 1981, jurisprudensi yang kedua dan selanjutnya tidak kami bacakan. Bahwa dengan demikian maka perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 KUHP yang mengatakan jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut dan seterusnya. Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, mohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh nota keberatan atau eksepsi ini. 2.
menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.